Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang menetralkan es milik musuhnya, yang hal itu tentu saja membuat kultivator tersebut sangat terkejut, dan ia kebingungan apakah mantra yang kuucapkan telah dipatahkan oleh orang ini. Kultivator itu bertanya harta karun apakah ini sebenarnya, namun Hanli menjawab, jika kau mau memberitahuku tentang teknik roh milikmu, maka aku dapat mengatakan harta karun yang kugunakan. Sang kultivator pun menjadi sangat marah, sehingga ia mengeluarkan artefak gunung untuk membunuh Hanli. Bahkan Hanli merasa khawatir dengan serangan kali ini, sebab perisai ataupun baju jirahnya akan hancur jika terkena serangan tersebut. Dengan cepat Hanli segera menggunakan sayap badai petir. Melihat hal tersebut tentu membuat kultivator tadi merasa terkejut, karena menurutnya Hanli bukanlah seorang Nasken Soul biasa. Oleh karena itu dirinya tak mungkin bisa menahan Hanli di tempat ini. Hanli merasa tertarik dan ingin mengambil artefak gunung miliknya. Tak hanya itu saja, ia merasa kereta anginnya juga cukup bagus, sehingga Hanli berniat untuk segera membunuhnya. Ketika Hanli melancarkan serangan, kultivator tersebut menahannya dengan perisai es. Dirinya juga langsung melakukan serangan balik, dan artefak gunungnya hampir menutupi tubuh Hanli. Sang kultivator merasa sangat senang karena dianggapnya Hanli telah kalah, dan dia berkata kalau pengalaman tempur bocah ini masih kurang, lalu dirinya pun berniat untuk pergi dengan kereta angin miliknya. Tapi tiba-tiba Hanli muncul kembali dan melancarkan serangan, sehingga dengan cepat ia segera menghempaskan perisai es kristal miliknya. Bahkan dia merasa sombong dan mengatakan, apakah kau berani menangkap perisai es milikku dengan tangan kosong? Namun tanpa diduga Hanli justru mendorong perisai es ke arahnya, yang membuat kultivator itu sampai membeku. Hingga pada akhirnya Hanli berhasil membantai kultivator tersebut. Jiwa Nasken Soul kultivator itu segera melarikan diri. Hanli pun dengan sigap berusaha menangkapnya, tetapi kultivator tersebut berhasil menghindarinya. Yang hal itu membuat Hanli menjadi kesal. Kemudian Hanli segera pergi untuk bergabung dengan Tetua Nanlong. Sesampainya di sana Tetua Nanlong khawatir melihat Hanli yang tadi dikejar. Namun Hanli menjawab, jika aku cukup ahli dalam melarikan diri. Di sana juga mereka saling bertanya kabar satu sama lain. Saat itu mereka dihadang oleh dua orang kultivator musuh. Tetua wanita bertanya, apakah kalian berdua berani melawan kami? Kultivator merah menjawab bahwa kami memang tidak bisa mengalahkan kalian, tapi kami bisa menahan kalian selama setengah hari. Tetua Nanlong bilang, apakah menurutmu kami hanya menunggu sampai setengah hari? Tapi kultivator merah menyuruh mereka untuk menyerah saja, sehingga mereka pun langsung mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Tanpa diduga tiba-tiba dua kultivator musuh menjadi ketakutan, sebab mereka menyadari jika Hanli telah membunuh teman mereka berdua. Oleh karena itu mereka berdua pun langsung kabur ketakutan. Tetua Nanlong bertanya, mengapa mereka begitu takut kepadamu? Apakah mungkin kau mengenali mereka berdua? Hanli menjawab, jika aku baru pertama kali datang ke Lembah Mulan, dan diriku tak mengenal mereka berdua. Hanli bergumam mengapa mereka bereaksi kepadaku, dan ia khawatir jika berita tentang pembunuhan sebelumnya telah tersebar luas. Apalagi jiwa Nasken Soul orang itu berhasil kabur. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah gunung batu. Di sana Tetua Nanlong dan Tetua Yun akan membuka formasi luar terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya mereka semua bisa masuk ke dalam. Seorang pria penasaran apakah ini adalah Aula Jesper. Tetua Nanlong menjelaskan bahwa formasi ini adalah 10 formasi kuno yang telah lama hilang,
dan kami berdua telah melakukan usaha yang tanpa hasil. Oleh karena itu kami mencari 7 kultivator yang memiliki indera ilahi kuat untuk menyerang formasi ini. Secara tiba-tiba pintu masuknya mulai menghilang. Pria tadi kebingungan apakah yang terjadi sebenarnya. Tetua Nanlong menjawab, itu hanya pembatas luar yang tertutup dengan sendirinya. Dan kita harus menunggu 3 hari untuk dapat membukanya lagi. Tetua wanita memberitahu, bahwa aku memiliki harta spiritual yang dapat membuka formasi apapun. Tetua Nanlong pun mempersilahkannya untuk membuka formasi tersebut, tetapi tetua wanita memiliki persyaratan, jika aku berhasil membukanya maka diriku boleh memilih harta karun lebih dulu. Tetua Nanlong langsung mengatakan kalau hal itu tentu saja, sebab siapapun yang berhasil membuka formasi ini, maka dapat memilih harta karun lebih dulu setelah aku dan Tetua Yun. Tetua wanita mulai mengeluarkan harta api spiritual miliknya, bahkan api tersebut sampai membuat Wang Chan khawatir. Han Li menyadari jika benda ini begitu luar biasa, karena kultivator core formasi tak mampu menahan panasnya. Seharusnya benda itu menjadi harta karun kuno, dan sebenarnya adalah atribut ganda yang langka dari petir serta api, apalagi energi yang dikeluarkan juga sangat kuat. Tanpa diduga benda tersebut tak mampu untuk menembus formasi di sana, sehingga membuat tetua wanita menjadi kesal, karena harta berharga yang dimilikinya justru malah rusak, apalagi dirinya juga sampai muntah darah. Lalu tetua Nanlong mempersilahkan yang lainnya untuk mencoba, tapi tak ada satupun dari mereka yang mau mencobanya, karena mereka semua takut harta spiritualnya akan rusak. Secara tiba-tiba Han Li mengajukan diri untuk mencobanya, yang hal itu membuat mereka menjadi terkejut, namun tentu saja tetua Nanlong segera mempersilahkannya. Wang Chan meremehkan kemampuan Han Li, sedangkan Han Li terus berusaha untuk membuka formasi itu, lalu dirinya mengeluarkan beberapa bendera formasi. Bahkan Wang Tiangu merasa jika ini adalah susunan yang sulit, sedangkan tetua Yun baru tahu kalau Han Li ahli juga dalam formasi. Han Li menjelaskan jika kemahiran bukanlah kata yang tepat, lagi pula aku telah mempelajari beberapa formasi kuno sebelumnya, dan saat itu terlihat cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga bendera formasi mulai tertanam dalam dinding kristal. Kemudian Han Li mulai mengaktifkan formasi miliknya, namun tetua Nanlong bertanya apakah kita harus melakukan ini pada setiap dinding, tapi tetua Yun bilang kalau ini sangat bagus, jika dibandingkan metode kami yang akan memakan waktu seharian. Dan benar saja hanya setengah jam kini Han Li dapat menembus formasi tersebut. Semua orang terkejut melihat kemampuan Han Li, oleh karena itu Han Li pun boleh memilih harta karun lebih dulu. Bahkan kultivator Yu sudah tak sabar untuk masuk ke dalam. Di dalam sana mereka melihat sebuah bangunan, mereka juga melihat gambar dari senior Chang Kun, tapi tiba-tiba terdapat kilauan cahaya yang begitu besar, dan rupanya itu semua adalah harta karun. Di sana terdapat 16 harta karun kuno dan artefak spiritual, ada juga pil permata dan material yang sangat langka, sehingga mereka senang dengan perjalanan kali ini, meskipun memiliki resiko yang cukup besar. Berbeda dengan Han Li yang mulai khawatir dengan situasi ini, karena ia menyadari jika orang-orang pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Oleh sebab itu dirinya harus berhati-hati. Han Li mendekati salah satu rumput spiritual, lalu Yan Ruyan bertanya kepada Han Li, apakah senior juga tertarik dengan rumput kondensasi Yin? Karena rumput ini dapat meningkatkan potensi pil hingga 3 kali lipat. Han Li menjawab, bahwa rumput ini khasiat puncaknya saat berusia ratusan tahun, dan rumput ini sudah berada di sini entah berapa lama, jadi tidak ada gunanya untuk diriku. Ruyan tak menyangka kalau Han Li juga ahli dalam pengetahuan pil obat, dan ia benar-benar terkesan dengan orang seperti Han Li. Namun Han Li bertanya apakah kau tak takut jika suamimu akan marah, karena kau berbicara dengan aku sebagai musuhnya seperti sekarang. Ruyan sudah tahu tentang dendam suaminya dengan Han Li, tetapi Ruyan bilang kalau aku ingin menyelesaikan dendam tersebut,
Tapi Hanli menjelaskan, awalnya aliran iblis dan aliran kebenaran adalah musuh, sehingga tak ada yang harus diselesaikan. Kemudian semua orang disuruh berkumpul, lalu Tetua Nanlong mulai membagi harta karun menjadi 8 bagian, namun Wang Chan dan Ruyan hanya dapat 1 bagian saja, karena mereka adalah ranah terendah di kelompok ini. Tetua wanita bilang, "Aku akan mengambil 1 harta karun kuno saja, lagi pula umurku hanya sisa sedikit." Tetapi Wang Tiangu penasaran mengapa Tetua Nanlong belum memilih harta karun. Tetua Nanlong bertanya, "Apakah maksudmu sebenarnya?" Wang Tiangu menjawab, bahwa aku hanya ingin mengklarifikasi masalah ini untuk kepentingan semua orang. Dugaan Hanli ternyata benar karena mereka mulai bertengkar satu sama lain, sehingga dirinya harus lebih berhati-hati. Mereka pun akhirnya tiba di lantai 2, di sana terdapat patung Dewa Iblis yang membuat Hanli terkejut, sebab patung itu seperti monster perunggu di catatan milik Hanli. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari batu giok biru, dan juga ada 3 kotak yang seharusnya menjadi harta karun paling penting. Oleh karena itu Tetua Yun berniat untuk melihatnya, namun tiba-tiba ia diserang oleh Wang Tiangu. Tetua Yun bertanya, "Apakah maksudmu ini?" Wang Tiangu menjawab, "Aku ingin kau menyerahkan barang tersebut," sehingga suasana mulai menjadi tegang di antara mereka. Tetua wanita berada di pihak Wang Tiangu, yang hal tersebut tentu saja membuat Tetua Nanlong menjadi kesal, dan ia bertanya siapakah di antara kalian yang masih keberatan. 6 orang kultivator segera berkumpul menjadi satu kelompok, yang hal itu membuat Tetua Nanlong merasa semakin kesal, lalu ia bertanya apakah Hanli juga ingin bergabung dengan mereka. Hanli berpikir jika Tetua Nanlong dan Tetua Yun di ranah Nasken Sol tahap menengah. Sedangkan kelompok mereka terdiri dari 4 Nasken Sol tahap awal, dan ditambahkan dengan 2 kor formasi tahap akhir, sehingga Hanli tak bisa mengambil keputusan gegabah. Hanli menjawab, "Kalau aku tak akan mengikuti kelompok mereka." Mendengar hal tersebut membuat Tetua Nanlong merasa sedikit tenang, karena orang seperti Hanli memiliki kekuatan tidak terduga, dan selama Hanli bersikap netral maka itu hasil terbaik bagi Tetua Nanlong. Tanpa berbasa-basi Tetua Yun langsung melancarkan serangan, padahal Tetua Nanlong masih ingin berbicara dengan mereka, namun tanpa diduga serangan itu justru mengenai Tetua Nanlong, yang ternyata Tetua Yun justru bergabung dengan kelompok Wang Tiangu. Tetua Yun merasa senang karena sekarang Tetua Nanlong sudah terluka parah, sehingga dia tak mungkin bisa melarikan diri. Bahkan Wang Tiangu mengajak Hanli untuk bergabung dengan kelompoknya, karena nanti dirinya akan memberikan sebagian harta karun kepada Hanli. Hanli tetap tenang menghadapi situasi seperti ini, tetapi Tetua Nanlong mengingatkan agar Hanli jangan percaya dengan mereka, sebab jika aku mati maka mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kelompok Wang Chan kini berniat untuk membunuh Hanli, sementara itu mereka terkejut dengan kekuatan milik Tetua Nanlong, sebab luka yang barusan sudah berhasil pulih. Meskipun begitu mereka diingatkan jika ini hanyalah teknik ilusi, yang digunakan untuk menakuti kalian, karena sebenarnya dia sudah terluka parah dan putus asa. Hanli berpikir jika aku bekerja sama dengan kelompok Wang Tiangu, maka mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi, apalagi kultivator terkuat di sini adalah Tetua Nanlong, dan bila dia melakukan serangan balik, maka beberapa lawan mungkin akan mati. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 151 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.